Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan hewan. Siapkan diri kalian, amati, kemudian pahami apa yang dijelaskan oleh Pak. Tipe perkembangbiakan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan, sedangkan sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Yang kedua adalah vegetatif atau tidak kawin. Ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah yang bersel satu. Kemudian diantaranya dilakukan dengan membentuk tunas dan fragmentasi. Untuk hewan bersel satu tadi dilakukan dengan cara membelah diri. Kemudian pembuahan pada hewan itu terjadi atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembuahan di luar tubuh atau dinamakan fertilisasi eksternal, di mana pembuahan sel telur oleh sel sperma itu dilakukan di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah ikan dan katak. Sedangkan pembuahan di dalam tubuh atau dinamakan fertilisasi internal itu dilakukan pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Ini contohnya terjadi pada reptilia atau hewan melata, pada unggas dan mamalia atau hewan menyusui. Selanjutnya, jenis perkembangbiakan secara kawin atau generatif dibedakan lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar. Contohnya adalah ayam, burung, penyu, dan lain-lainnya. Kalian bisa mencari sendiri. Kemudian yang vivipar, itu contohnya adalah sapi, kucing, kambing, singa, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar, contohnya terjadi pada paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Yang ularnya besar, seperti ular kadut belang, ular pucuk, ular bangkai laut, kemudian ular piton, anaconda, itu perkembangbiakannya terjadi secara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar? Jadi ovipar itu adalah perkembangbiakan yang induknya bertelur, jadi menghasilkan telur. Jadi embrionya berkembang di dalam telur. Kemudian nanti ketika sudah pada saatnya telurnya dikeluarkan oleh induknya, oleh hewan betina, kemudian telurnya dierami beberapa lama. Nah, nanti saatnya sudah melahirkan, maka telurnya pecah dan lahirlah hewan baru atau anak dari hewan tersebut. Sedangkan untuk vivipar, proses vivipar adalah dengan secara melahirkan. Jadi, induk betina nanti akan melahirkan anaknya. Nah, anaknya ini tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah waktunya, maka anaknya akan dilahirkan oleh induk betina. Sedangkan untuk ovovivipar, jadi ovovivipar itu adalah anak dari hewan tersebut berkembang di dalam telur, di dalam perut induknya. Kemudian nanti akan menetas, telur tersebut menetas di dalam perut induknya, dan yang keluarnya adalah anaknya, jadi bukan telur. Jadi ovovivipar itu adalah bertelur melahirkan. Itu artinya perkembangbiakan anaknya berkembang di dalam telur. Nanti telurnya akan pecah di dalam perut induknya.
Kemudian yang keluar dari perut induknya adalah anaknya, melahirkan, bukan. Maksudnya yang keluarnya adalah anak dari hewan tersebut, bukan telurnya. Itulah ovovivipar. Di sini ada beberapa contoh hewan yang nanti kalian harus membedakan apakah hewan-hewan tersebut berkembang biak secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nanti kalian berikan tanda checklist di salah satu yang sesuai dengan hewan yang ditentukan. Ini nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian nanti hasilnya bisa difotokan. Jadi kalian membuat tabelnya, ada nomor, nama hewan. Kemudian perkembangbiakan generatif secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini hewannya ada 13. Kalian checklist mana yang sesuai. Misalkan gajah, apakah secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Silakan checklist mana yang tepat dari hewan gajah tersebut. Paham kan? Nah, selanjutnya perkembangbiakan secara tidak kawin ini terjadi dari beberapa hewan, diantaranya untuk tunas atau yang dengan tunas itu contohnya pada hewan hidra. Jadi hewan hidra ini dia hidup di air, dia nanti akan membentuk tonjolan-tonjolan kecil di tubuhnya. Nah, nanti lama-lama tunas ini akan lepas dan menjadi tumbuhan baru. Sedangkan untuk fragmentasi atau dengan cara fragmentasi yaitu memisahkan beberapa bagian tubuhnya sehingga nanti menjadi hewan-hewan induk atau hewan baru. Itu terjadi contohnya ada pada planaria atau cacing pipih ya. Jadi cacing pipih ini yang dewasa dia akan membelah diri, akan memisahkan bagian-bagian tubuhnya menjadi beberapa dan tubuh yang dipisahkan ini akan menjadi hewan baru. Nah, yang terakhir adalah dengan cara membelah diri tadi. Jadi membelah diri ini terjadi pada hewan bersel satu. Contohnya adalah yang sekarang sedang ramai virus. Ya. Kemudian terjadi pada amuba. Itu merupakan hewan bersel satu yang perkembangbiakannya terjadi dengan cara membelah diri. Dan ini sangat cepat. Satu hari itu bisa berjuta-juta sel yang membelah diri. Makanya mengapa virus corona sekarang cepat berkembang? Karena virusnya cepat berkembang biak. Jadi dari satu sel, kemudian belah menjadi 2, nanti kemudian yang 2 lagi belah jadi 4, dan selanjutnya. Nah, itu yang membuat kesulitannya kita untuk memberantas virus atau bakteri itu karena memang perkembangbiakannya yang cepat. Oleh karena itu, selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatannya dilaksanakan sehingga kita bisa terhindar dari bahaya virus. Karena virus itu tidak terlihat. Jadi virus itu tidak terlihat, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Dia tidak bisa dilihat oleh mata biasa seperti kita, sehingga itu sangat berbahaya kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini ada yang harus dikerjakan oleh kalian. Silakan kalian tulis di buku latihan atau di buku tulis kalian. Disebutkan masing-masing 2 contoh hewan yang berkembang biak secara kawin dan tidak kawin. Kemudian kedua, jelaskan perbedaan pembuahan di dalam tubuh dan pembuahan di luar tubuh. Kalian bisa slide video ini ke belakang untuk membaca atau melihat materinya. Untuk hari ini cukup sekian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.